Baik kawan-kawan, jadi ini Lunggu Jagung sih yang ketiga setelah ada Mas Aditya Pondra, terus kemarin Mas Toteng, sekarang kita bersama Mas Protoseno. Anji. Jadi Mas Seno ini salah satu mahasiswa aktif di Universitas Adibuana, PGRI Adibuana. yo PGRI Adibuana Surabaya. Ya kan ya. Oh, seni rupa itu melu fakultas apa prodi? Mlebu prodi, tapi pendidikan. Oh, jadi mahasiswa PGRI Adibuana Surabaya, Prodi pendidikan seni rupa. seni rupa. Nah, Mas Zeno ini baru melakukan satu perjalanan dan merangkum satu perjalanannya ini menjadi suatu bentuk tulisan. Dari ada satu tulisan hasil perjalanan Mas Zeno yaitu sketsa dan catatan perjalanan Bukit Lumpur Sidoarjo. Sidoarjo, bener. Nah, aku kemarin udah baca sih ini dan cukup menarik karena cukup beruntut sejak dari berangkat dari kampus sampai akhirnya ketemu salah satu seniman di wilayah. Itu wilayah di situ. Wilayah ini apa? Sedati. Oh, Sedati. Kecamatan Sedati, Desa Buncitan. Oh, Buncit. Buncit. Enggak ya, aman ya, enggak ya, aman ya, Buncit. Jadi sing aku tertarik ambek iki sih Sen, apa namanya, soal mulai dari pertemuan dengan seniman. Sebetulnya itu awalnya itu dari warga biasa toh, masyarakat biasa, terus dia dipasrahi sama warga masyarakat sekitar desa itu untuk menjaga candi awalnya. Sembari dia menjaga candi, dia juga berkesenian juru kunci, juru kunci. Cuman kalau di kalau hari ini ya ngomong istilah juru kunci kan kayak serem ya, mistis. Apa berarti? Guide. Terkait. Coba. Aduh, Mas Batnya dari Unipa juga? Oh bukan, dari mana malahan? Oh, sampean? Masih? Dari STKW. Oh alah, ada seni rupa pasti. Iya, Ada seni rupa, ya. Nah, ya wis lah Mas, bareng ini ada yang ngrungokno Seno cerita. Sampean wis maca iki gurung? Ui. Kok jare cetak mek titi. Tuh kan aku kan iki apa? Nggak Pintu ke sebar-sebar, pintu, toh. door to door. Tak tutupno. Iya. Tetep nggak sistem primitif. Indie banget ya, indie mentok indie cetok lah kanjeng. Kebacut indie. Kudune ditulis nak burine ki Sen. Kebacut indie. Kebacut indie. Diproduksi. Itu gak payu judulnya. Diproduksi oleh Kebacut indie. Kebacut indie. Tapi aku mengapresiasi sih apa suatu proses perjalanan terus ditulis Ya, Iya. diarsipkan lah ya. Jadi iso diakses ngono ya. Iki kamu cerita dewi lho Zen. Ya wis lah yo. Iya. Jadi Mas Seno bareng ini cerita iki. Kok aku enggak tak oleh kan? Tak oleh. Oleh. Silakan debat, mungkin ada yang lebih tahu tentang situasi ini. Ngelokno. Oleh lah ya. Oleh. Pokok cok nyawat watu. Pring akeh pring sale kan. Dikan kok. Iya. Mumpung 10 November. Nah, Memperingati 10 November Bang Buroce. anu lempar jumroh. Kon tak turu. Wis, Mas Eno, Iya. sampean cerita pun. Nggih, Pun tak ngopi. Nggih, pun. Ya, jadi selamat malam teman-teman semuanya. Malam-malam. Ramai sekali malam ini. Jadi perkenalkan, nama saya Protoseno, sering dipanggil Seno kalau di luar, dan teman-teman nongkrong juga panggil saya Seno. Saya kapan lalu, tepatnya di bulan Agustus. Iya,
Agustus, Oktober. Ya, di bulan Agustus, Agustus akhir saya pernah, waktu itu sebenarnya tuh saya tuh mau mancing, lah kok ternyata belum musimnya mancing, lagi musim panas. Jadi kering. Tambaknya kering. Lalu akhirnya saya jalan, motor saya parkir, saya jalan keliling-keliling desa. Kebetulan waktu itu mancingnya di Kalanganyar, dusun atau desa, saya lupa. Akhirnya saya jalan-jalan. Waktu itu pertama kali ketemu tempat pengelolaan sampah lah di Kalanganyar itu. Akhirnya saya jalan ke belakang-belakang ke lapangan, terus siang-siang yuk mas, siang-siang lah kok tanahnya kering ngono. Terus ada lumpurnya ternyata. Ya wis lah, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol santai. Nggak sampai malam, sampai sore akhirnya aku pulang karena memang niatnya mancing kan yo. Pakai apa-apa gak bawa uang juga. Ya wis, akhirnya waktu itu kebetulan juga aku terlibat atau ikut di salah satu UKM di kampus, namanya Mapala Pawitra, mahasiswa pencinta alam. Waktu itu saya kebetulan lagi mau diklat lanjut. Jadi saya bilang ke teman-teman senior bahwa saya memutuskan mau riset. Waktu itu saya ngambil konsentrasinya di divisi konservasi alam. Akhirnya saya memutuskan saya riset, saya pengajuan proposal dulu ke teman-teman, terus alhamdulillahnya disetujui. Nah setelah itu baru itu hari Jumat, hari Senin saya langsung eksekusi riset. Nah waktu perjalanan dari kampus memang saya niat bahwa, dan saya juga menyadari ketika masyarakat khususnya apalagi Indonesia yo, meskipun itu di kota pun, di dekat kota itu memang kalau kita niatnya riset dan berpenampilan yang sedikit rapi lah, itu agak kaku ketika memberikan informasi kepada kita. Jadi kesannya kayak iki arek iki atein interogasi ta. Ya opo? LSM pasti. LSM. Soalnya kan akhir-akhir tahun. Ada pemilu ya. Terus saya memang waktu itu pakai celana pendek, ya jaketan, tas saya taruh di jok. Saya berangkat dari desanya lewat Sedati itu, Pom Aloha itu, ngiri masuk Sedati terus pokok lewat luar lah. Akhirnya sampai ke desa waktu itu siang, jam setelah duhur lah. Saya salat duhur di rumah, terus ke kampus bentar. Setelah itu baru berangkat. Waktu sampai di sana saya lihat ngintip lah di, kan pertama banget itu kan yang terlihat kan candi, kebetulan Candi Tawangalun. Saya ngintip, loh kok sepi, nggak ada juru kuncinya. Saya parkir motor, tanya lah, jalan lah, tanya ke ibu-ibu masyarakat sekitar, Bu, itu candinya tuh juru kuncinya kemana gitu, tapi pakai bahasa Jawa yang halus gitu. Oh ada mas, lagi ngopi di warkop. Oh biasanya kesininya jam berapa? Sore paling mas. Ya udahlah, karena memang waktu itu panas juga kan. Akhirnya saya jalan-jalan sendiri
karena kemarin itu yang saya lihat pertama kali lumpur waktu dari si desa Kalanganyar ini, akhirnya saya ke lumpurnya dulu, lihat-lihat. Terus kebetulan jadi di dekat kawasan lumpur itu, semburan lumpur itu ada makam ini, makam Kristen. Nah, waktu itu ada kebetulan masyarakat sekitar, Mas. Masyarakat sekitar, aku tanya-tanya tentang lumpur iki, kok iso ono lumpur iki. Tapi yo gak langsung takok lah yo. Basa-basi niku template. Basa-basi. Akhirnya ketemulah jawabannya. Terus akhirnya saya jalan-jalan, terus jalan-jalan siang-siang iku panas sampai delok helikopter ono latihan perang kok latihan perang. Iya lah, awan-awan. Saya jam 3 lebih lah, mau setengah 4 itu saya balik ke Candi lagi. Kebetulan ada juru kuncinya. Langsung nyapa aku. Woi, Pak. Terus tak samperin kan. Jeruk apa? Aku tanya itu apa pertama? Namanya siapa, Pak? Kenalan, basa-basi. Terus tanya, ini motornya sampean Mas? Iya, Pak. Oh, jadi parkir ngarep lawang. Roda rono. Akhirnya tak tonton sih. Terus wonge juru kuncinya ini, juru kuncinya ini namanya tuh Pak Saiful, Ahmad Saiful namanya. Cuman kerap dipanggil itu Mbah Ipul atau Mbah Bogang biasanya. Kerap dipanggil itu. Anjen Bogang. Ngarepe. Tanya-tanya, beliaunya tanya-tanya, dari mana Mas? Mahasiswa atau bukan? Ya, saya tetap jujur, saya bilang bahwa saya mahasiswa gitu. Saya mahasiswa, Pak. Terus dia akhirnya langsung buka cerita kayak, iya Mas, kemarin juga ada mahasiswa dari UNER. Kapan lalu, udah agak lamaan itu. Mereka jurusan ini apa? Sastra Indonesia. Mereka kasarannya kok bikin konten lah di sini, terus bikin kayak cakak itulah, gawe memberitahu bahwa di sini ada candi, terus ditulis ya ada candi Tawangalun gini. Terus hari itu memang Bapak Saiful banyak cerita lah, saya mendengarkan. Terus mereka Bapak Saiful juga bangga. Saya seneng Mas, ada anak-anak muda yang masih aware lah peduli akan cagar budaya yang terlihat udah kan. Memang kalau dilihat secara cover secara tampilan itu memang candi ini sudah agak sayek lah, Kan udah batu, Set. nah iya kak, maksudnya kak lengkap ngono. Candi ini kak lengkap kayak opo. Beliaunya bangga. Terus yowis, memang sering sih Mas ternyata dibuat teman-teman. Waktu itu juga ada teman-teman ini dari Unitomo, KKN angkatan 18 kalau nggak salah, KKN di sana. Bisa ngobrol-ngobrol waktu itu. Cuman memang waktu itu aku nggak langsung buka topik kayak hal-hal yang mau aku ketahui lah. Jadi ngalir waktu itu, memang hari itu. Terus dilanjut pulang, besoknya lagi datang lagi ke situ. Waktu itu langsung diberitahu bahwa jadi waktu itu memang udah kenal aku Mas, wis hafal lah. Wis CS. Ya wis CS lah yo. Mene ning golek aku nang omah ya saya ngono. Pokoknya gak nang omah, nang warkop, nang candi. Pak Saiful ngomong ngono. Oh iya Pak ngono. Akhirnya mene awan iku wongnya tak telepon Mas. Halo Pak, di mana? Di rumah Sen.
oh iya aku di depan gang pak, ya wis masuk masuk lah ini, duduk-duduk terus ngelihat dia juga ngerjain ini mas. Kebetulan waktu itu kan memang kalau di desa ya ternyata itu akhir Agustus itu mereka masih merayakan 17 Agustus mas. Jadi entah bikin parade, entah bikin tarian-tarian, musikalisasi, teater gitu-gitu. Ternyata masih merayakan lah meskipun itu akhir bulan Agustus. Nah, beliau waktu itu ngerjain apa namanya? Waktu itu bikin candi. Jadi dia tuh bikin gerobak. Terus atasnya ada candi. Terus sama beberapa ini apa namanya? Kostum-kostum buat parade. Kayak sayap-sayapan, terus baju, rok gitu. Nah, yang menarik waktu itu yang aku lihat itu memang Pak Saiful ini benar-benar semua karyanya itu benar-benar dari sampah plastik. Jadi beliaunya nyari ngumpulin sampah plastik, tapi memang masih bagus-bagus mas. Dan apa ya, nggak tergolong asal-asalan lah. Semisal apa namanya wardrobe tadi yang kayak sayap itu dari botol Sprite hijau tuh, yang botol Sprite yang lama itu ya botol Sprite semua, botol aqua semua. Jadi memang bersih. Dan kadang kan kalau teman-teman kan yang sekarang kan mungkin terlihat asal-asalan, soalnya nanti kan dicat toh, gak kelihatan lah. Tapi yang membuatku menarik waktu itu, dan aku lihat Pak Saiful memang sudah tidak tergolong om juga, sudah 50 ke atas juga. Dan yang menarik itu masih niat lah untuk membuat karya yang sebegitu besarnya dan tergolong niat lah. Akhirnya di hari itu memang jadi apa ya, waktu perjalananku ini kan kurang lebih nggak sampai seminggu sih mas, yo 5-6 harian lah. Itu nggak langsung aku tanya fokus ke apa yang aku mau cari tahu, jadi ya berurutan lah. Aku memang mau bikin kayak apa ya, riset tapi yang santai lah, kayak cangkruan lah, biar kita sama-sama nyantai. Beliau juga kalau cerita juga nggak tertekan atau gimana gitu kan. Jadi memang di hari itu memang kebanyakan cerita tentang karyanya dia. Dan kebetulan Pak Saiful ini juga kenal sama teman-teman Koperjati, komunitas perupa Jawa Timur. Dan juga banyak seniman-seniman Sidoarjo yang sebayanya di beliau itu sering ke candi, sering ke rumahnya Pak Saiful ini. Setelah itu waktu itu sorean lah Pak Saiful bilang, "Sen, iki aku ono tamu tuh kondi Pak, tamu iki jare wongnya ate liputan ngono awale." Oh, mahasiswa wedok. Terus ternyata nggak jadi, ada tamu lagi. Ada tamu mana sen aku sen? Gak sida sing mang. Iki apa? Kancaku dhewe. Ate apa ya waktu itu ya. Pokok beliau nggak bilang dia mau ngapain, cuman ya wis ayo kita pindah ke candi aja gitu kan. Karena aku posisi masih di rumah. Kita pindah ke candi. Terus ketemu temennya Pak Saiful ini berdua. Dan kebetulan waktu itu yang aku tanyanya sih, temennya ini dari Rongkut mas, orang mesti tempat tinggali lah, dari Rongkut. Ya aku juga nggak banyak tanya sih, cuman ngelihat aktivitas si dua orang ini. Jadi mereka itu kayak apa, masang dupo di beberapa titik di candi. Yo namanya anak muda mas yo.
Tak kira pesugihan tak lapo ngono. Soalnya ate maghrib ngono kan jam 5-an, setengah 5 ngono. Iki wonge pesugihan tak lapo tapi kok mek wong loro ngono. Tak deloki terus sampai rokokan. Kok gak ndonga-ndonga. Akhirnya waktu si temannya Mbak Saiful ini mendekat di area di dekat tempat aku duduk ini, tak tanyain, Mas, ini kalau naruh dupo ada aturannya tau Mas? Atau Masnya pakai feeling aja gitu? Enggak sih Mas, bebas. Aku juga nggak berani tanya yang aneh-aneh tuh. Enggak Mas, bebas, aku cuma naruh-naruh ini aja gitu. Cuman satu titik itu ada 5 dupo Mas, 5 sampai 6 lah aku ngitung. Oh, 5. Cuman itu sekitar ada 7 yang di 7 titik lah. Dan akhirnya sampai maghrib, sampai wis gelap lah yo, jam 6, jam setengah 7-an. Ngapain wis gak ngerti lah yo. Akhirnya mereka pulang, terus aku sama Pak Saiful ini pindah ke rumah buat. Nah waktu itu aku juga karena kita cerita-cerita, terus akhirnya aku membuka bahwa aku mahasiswa seni rupa. Akhirnya waktu itu aku juga dimintain tolong buat bantuin bikin apa namanya wardrobe buat paradenya kampung desa. Bantuin hari itu. Selesai jam 8 jam 9 pulang. Besoknya lagi siang ke situ lagi. Gitu-gitu terus lah. Oh Mas? Gambar itu. Gambar. Waktu hari ketiga itu gambar. Waktu itu memang kebetulan Pak Saiful itu siang-siang lagi di candi. Terus akhirnya aku iseng-iseng lah gambar lah nang candi siang-siang, sketsa ngono. Wes yang waktu itu Pak Saiful kaget itu, "Duh, kamu kok tahu apa? Bahwa di candi ini ada sosok ini, sosok itu dan lain-lain." Padahal aku belum cerita gitu tentang sejarah candi ini gimana. Yo akhirnya aku cuman bilang, ya mungkin ketepaan Pak, ketepaan ada gitu. Akhirnya tak gambar nama sketsa tuh. Aku gambar apa yang tak lihat gitu kan. Terus akhirnya kita cerita-cerita di candi itu tentang gimana sejarahnya, ini gimana. Pokok seharian itu memang hari ketiga itu memang fokus di candi lah. Fokus di candi. Terus akhirnya jam-jam 7 itu kita ke rumah Mas, hari ketiga itu. Aku balik ke rumah sama dimintain tolong buat bawa apa namanya? Sama-sama plastik sama cat Mas. Cat buat ya dia mau ngerjain juga lah di rumah. Yes ayo pulang ke rumah. Terus Pak Saiful ini cerita ke istrinya. Aku lupa panggilnya, pokoknya kayak, "Bu, iki lho, saya nomari gambar, nomari sketsa. Tapi kok sketsa kok swanger ngono." Ditutupno lah ke istri. Terus akhirnya istri bilang, "Iya, iki biyen niku nggone buta ngono. Sing tak gambar." Kalau di buku ini tuh ada tak taruh di halaman-halaman terakhir. Di halaman 22. Ki. Ono butoe. Waktu itu. Cuman memang gambar-gambar dan halaman yang tak susun di buku ini memang gak sesuai hari. Jadi ya wis. Just gitulah. Terus akhirnya hari keempat, waktu itu kebetulan Pak Saiful ini ada rapat di kantor desa lah, apa yo, kantor lurah yo, lurah itu desa yo, kantor desa. Dia ada rapat buat parade yang akhir bulan Agustus. Nah waktu itu memang aku coba tanya-tanya ke masyarakat sekitar lah, mulai tanya-tanya tentang lumpur. Aku duduk ngeliat ada masyarakat yang entah itu dia tuh latihan tari,
waktu itu hari keempat itu. Entah itu dia itu apa namanya, ngelas bikin apa kayak kerangka apa ya namanya, kalau di Bali kok apa Mas? Ogo-ogo lah, kayak kerangka ogo-ogo ngono lah. Tak tanyain tentang lumpur-lumpur ini. Akhirnya memang waktu itu kebanyakan masyarakat, dan bahkan waktu sore kebetulan Pak Saiful gak sore sih, maghrib Pak Saiful sudah kembali ke Candi lagi, karena memang sebelumnya aku konfirmasi kalau aku di Candi Pak, dan Pak Saiful juga menceritakan bahwa semburan lumpur ini ternyata sudah lama gitu loh keluarnya, tapi memang semburannya nggak begitu apa namanya dahsyat, maksudnya nggak kayak lumpur lapindo. Jadi memang benar-benar apa namanya fenomena alam. Dan aku menyimpulkan bahwa ternyata bahkan masyarakat-masyarakat yang sudah lanjut usia, yang sudah tua itu juga nggak ngerti sejak kapan lumpur ini terjadi, apa fenomena alam yang terjadi, keluar apa semburan. Yang masyarakat sekitar yakini bahwa waktu itu aku sempat tanya gini, Pak Saiful, semburan apa duluan mana, semburan lumpur sama Candi Tawang Alun? Pak Saiful sendiri bilang ke aku, menurutmu Sen, alam sama apa jenenge ya, bangunan lah, menungso iku bangunan iku dhisik andi? Ya aku bilang duluan alam Pak. Ya wis. Jadi memang sampai masyarakat itu bener-bener gak ngerti kapan apa namanya semburan lumpur itu meluap itu tadi. Yang jelas memang dari waktu dulu Pak Saiful kecil, bahkan Pak Saiful masih kecil itu pernah tanya ke kakeknya pun sudah ada fenomena alam itu. Cuman memang sampai hari ini itu semburan lumpur itu ketika keluar kan itu kan kayak apa ya, tempatnya lokasi ini kayak lapangan gitu loh Mas, besar gitu loh. Gak tahu berapa hektar, pokoknya luas lah. Nah, setiap semburan lumpur yang keluar dan mengering itu nanti akan menjadi lapisan tanah baru. Dan itu karena memang sudah lama dari dulu, bahkan zaman Belanda sebelum zaman Majapahit pun itu sudah ada ternyata dari masyarakat sekitar loh menurut cerita itu. Dan akhirnya sekarang jadi bukit gitu loh. Karena tumpukan tanah semburannya keluar mengering jadi lapisan tanah baru jadi bukit akhirnya. Jadi sebuah bukit. Itulah kenapa kok aku nulis judulnya kok Bukit Lumpur Sidoarjo. Karena kalau Porong kan bukan bukit kan Mas Jo? Danau lah, wis tadi laut. Waktu itu tanya-tanya memang aku berusaha tanya ke banyak orang sih waktu itu, karena takut menganggap bahwa orang yang tak tanyain ini melihat aku itu kayak kaku gitu. Jadi hari aku tanya ke semua pelan. Waktu itu tanya tentang lumpur pun itu 2 hari, 1 hari setengah lah, 1 hari setengah. Besoknya juga tanya lagi tentang lumpur itu. Pendekatan ke masyarakat juga, bantuin, dan akhirnya tak selipin pertanyaan tentang lumpur itu. Memang kesimpulannya akhirnya tak simpulkan bahwa lumpur ini ancen wis gak ono sing ngerti lah. Masyarakat sekitar yang sampai hari ini masih hidup pun itu nggak ngerti kapan pertama kali. Terus akhirnya waktu hari-hari selanjutnya aku fokus mau bantuin bikin parade si kampung ini di Desa Bunjitan ini. Ya bantu sedikit lah, gak sampai konsep, tahu gak sampai ngapa-ngapain, manut warga. Waktu itu memang ceritaku gitu.
Terus karena aku apa ya, belum puas lah kalau cuman dari masyarakat. Akhirnya aku nyari, Mas. Enggak sih, sebelum aku terjun ke masyarakat itu aku nyari ini, Mas, data tentang lumpur. Sampai ke jurnalnya Universitas Leiden, Belanda. Waktu itu alhamdulillah aku bisa lihat jurnalnya. Memang waktu itu kalau pakai Google gak bisa, Mas. Gak tahu, mungkin karena Google itu sudah di setting regional Indonesia atau regional mana ya. Jadi link situs atau jurnal luar negeri itu sulit untuk diakses. Akhirnya aku minta tolong temanku, ya apa rek caranya ben iso akses jurnal iki. Akhirnya dikasih tahu lah, kan gawe aplikasi iki lho, tapi kudu VPN. Kudu VPN. Kayak semacam apa ya? AI ngono lah. Aplikasi ini, software. Aku nyari ketemu Universitas Leiden. Cuman di apa namanya, jurnal itu nggak ada deskripsi secara detail. Jadi cuman kayak foto kejadian waktu itu, maksudnya kayak kondisi pada tahun itu dan nama-nama. Jadi kalau di buku ini ada di halaman awal-awal, di halaman 10. Ini tak masukin di buku ini fotonya. Terus ini link apa namanya, jurnalnya bawahnya. Digital Collection Universiteit Leiden. Bahasa Belanda lah. Waktu itu tahun 1931. Apa namanya? Mereka mengarsipkan lumpur Sedati ini. Nah, jadi ternyata waktu aku terjun ke lapangan untuk tanya ke masyarakat, ternyata nggak ngerti. Masyarakat sekitar nggak ngerti. Akhirnya sudah selesai 5 hari 6 harian aku di situ. Terus akhirnya aku nyoba, karena merasa belum puas setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar. Aku nyoba untuk nyari-nyari di internet, terus nyari-nyari tentang Candi Tawang Alun ini sejarahnya gimana sih. Kan kalau apa ya, bahkan masyarakat sekitar itu nggak ngerti detail dan nggak hafal detail tentang sejarah Candi Tawang Alun ini. Meskipun itu deket, Mas, dari pemukiman, deket banget lah. Gak sampai 5 menit melaku, 2 menit paling. Akhirnya waktu itu aku tanya-tanya ke teman-teman seni rupa lah. Ya ada yang kampusku, ada yang kampus lain gitu kan. Dan ada temanku itu yang ngasih bukan bukunya, tapi kayak ngasih referensi iki lho, wocon apa? Buku Bapak Tanah Jawi. Bahasa Sanskerta kan? Apa? Bahasa Sanskerta kan? Aku disuruh baca. Iki bahasa apa? Gak ngerti. Untungnya apa? Temanku iki punya translate. Punya bahasa Indonesianya. Akhirnya aku bisa baca di apa? Translate-nya itu bisa ngerti. Ternyata Candi Tawang Alun ini dulunya waktu zaman Majapahit, waktu itu Raja Prabu Brawijaya, sekitar tahun 1292 sebelum Masehi. Itu ceritanya itu, jadi waktu itu ada apa ya, kalau dicerita itu ada orang yang memang apa ya, kayak apa ya, pokoknya digambarkan itu raksasa, Mas, raksasa buta lah. Cuman sebenarnya itu manusia biasa yang Gede. bukan besar, karena dia mencari ilmu lah, akhirnya bisa
seperti buta, seakan-akan seperti buta. Itu orang itu laki-laki punya anak cewek. Nah, si anaknya ini namanya siapa? Putri Alun ini, atau kalau menurut kisah lain itu namanya Dewi Meranti, itu pengen nikah sama Prabu Brawijaya. Akhirnya putrinya ini, karena putrinya juga seperti buto, seperti raksasa, itu dia menggunakan ilmu-ilmu seperti itulah untuk mempercantik dirinya. Gak ada filter ya? Kawan mas 360 plus durung durung ono. Ombo. Kok iso apa? MS Glow. MS Glow kok durung ono ket biyen. Ombo paling nek biyen nggawe tawas paling. Ayo lanjut toh. Terus waktu itu si perempuan ini, Putri Alun ini, mau menikahi Prabu Brawijaya, cuman menggunakan ilmu, akhirnya biar cantik itu tadi. Setelah dia apa nek ngomong ya, topo ya ngono iku ya. Semedi. Semedi lah. Semedi biar ilmunya ini dapat dan dia bisa jadi cantik. Prabu Brawijaya pun akhirnya tergiur, Mas. Tergiur akan kecantikannya. Terus akhirnya Prabu Brawijaya niat untuk menikahinya. Apa ya? Kalau zaman kerajaan itu menjadikan selir, Mas yo. Jadikan selirnya. Terus akhirnya sampai punya anak, sampai hamil, sampai si Putri Alun ini hamil. Nah, waktu dia hamil dan otomatis ngidam lah yo, ngidam sing aneh-aneh. Nah, dari situlah perubahan wujud dari sosok wanita cantik menjadi kembali menjadi buta. Waktu itu Putri Alun itu ngidam daging mentah, bilang ke apa ya, pembantu lah yo, pembantu rojo kerajaan lah, bahwa aku minta tolong bawain daging mentah. Nah, pembantu yo nurut-nurut aja, tapi bingung ngono kan. Waktu dimakan semakin lahap. Putri Alun yang awalnya cantik ini pelan-pelan berubah jadi buta. Nah, waktu itu memang pembantunya ngintip, Mas, waktu Putri Alun lagi makan ini. Kok ngeragas ngono kan, nek basa Jawa kan. Susana palingnya. Iya, Susana kowe, caki. Waktu wis makan, akhirnya ketahuan sama pembantu ini, pembantunya cerita ke Prabu Brawijaya. Dan akhirnya Prabu Brawijaya ngusir si Putri Alun ini. Wis kon metu kon welek. Paling ngono ya. Gak ero lah percakapan ya apa. Dia kembali ke tempat tinggalnya dulu bersama bapaknya. Memang kalau menurut cerita itu dia tinggal sama bapaknya tok, Mas. Ibu-ibuin nanti karo. Semangat. Nah, waktu itu memang si Putri Alun ini apa ya, sudah mau melahirkan lah, masih wis kayak 9 bulan. Wis 9 bulan nih. Akhirnya anaknya ini lahir di hutan, di apa ya, tempat tinggal atau tempat pertapaan bapaknya lah ya. Sing iku mah. Lahir di situ, diajari, wis benar-benar survive. Terus akhirnya waktu dia remaja itu diberitahu bahwa bapakmu iki rojo. Bapakmu iki rojo, istana nang kono. Nah, waktu itu tuh dinamain Arya Dila, anaknya ini. Si anaknya Putri Alun ini. Cuman anaknya nggak kayak buta, Mas. Anaknya itu manusia biasa lah. Meskipun rabi ambek buta kan yo. Ternyata manusia biasa, cowok, Arya Dila. Setelah diberitahu itu sama Putri Alun, akhirnya Arya Dila ini apa yo, nyambangi lah silaturahmi ke kerajaan itu, ke bapaknya, mau ngabdi.
Tapi karena Prabu Brawijaya masih ngerasa jengkel, masih ngerasa anco aku ben ditipu ambek ibumu ngono. Tak kira apa menungso tibae kok ngono. Dijar-jarno kok. Terus Prabu Brawijaya tapi tetap apa namanya mengontrol dan memberi atau dia benar-benar memberikan pendapat yang secara bijak lah waktu itu. Jadi waktu itu Arya Dila ini disuruh bikin nek kon pengen ngabdi nang nggonku, nang kerajaanku, kon kudu gawe anu apa jenenge? Kudu gawe lampu sing iso teko tempat tinggale, dari tempat tinggalnya kon kudu gawe lampu sing yopo lampu iku kudu terang sampai nang kerajaan. Jadi ibaratnya kerajaan Majapahit ini di Mojokerto dan tempat tinggalnya Arya Dila ini di daerah Sedati. Nah, iku lampu iku kudu murup sampai Mojokerto. Kudu terang lah. Akhirnya Arya Dila ya wis tak garape ngono kan. Kembali ke tempat tinggalnya sampai apa sambil galau yo, sambil galau kepikiran opo carae kan gawe lampu padangi sampai kerajaan. Akhirnya si bapak Putri Alun iki, kakeknya Arya Dila ini namanya Resi Tawang Alun. Itu ngelihat cucu iki kok sakno iba lah, merasa iba waktu itu. Akhirnya Arya Dila ini dibikinkan candi, ya Candi Tawang Alun iku. Jadi Candi Tawang Alun itu kalau yang aku baca itu candi pendarmaan atau candi khusus untuk tempat topo lah, pertapaan lah. Ya karena Resi Tawang Alun merasa iba, akhirnya Arya Dila ini dibikinkan candi untuk tempat merenung. Apa ya? Kalau arek-arek seni ku biasanya ngarani kontemplasi. Sebelum berkarya itu kudu kontemplasi. Kudu perenungan. Ya kok ngono lah podo. Nah, waktu aku kurang ngerti ya berapa lama Arya Dila topo. Pokoknya setelah dia topo dan menenangkan dirinya dan akhirnya dia berhasil membuat lampu yang ternyata terangnya bisa sampai kerajaan Majapahit waktu itu. Dia kembali ke kerajaan dan bilang bahwa iki loh aku berhasil. Akhirnya sama Prabu Brawijaya diberi gelar Arya Damar. Damar itu kan artinya penerangan tuh, penerangan. Diberilah gelar Arya Damar. Dan akhirnya diperbolehkan mengabdi di Kerajaan Majapahit sama Prabu Brawijaya. Berarti PLN berarti Cek. PLN, Damkar. Damkar kan gak lampu, Cok. Oh, itu ya. Dia ono pajak ya, gak ono. Ono lah. Nah, waktu Arya Damar ini berhasil membuat lampu tersebut dan kembali ke kerajaan dan membuktikan ke Prabu Brawijaya, ternyata waktu dia melakukan pertapaan sebelum itu Arya Damar ini sebelum jadi Arya Damar lah, Arya Dila ini dikasih syarat, kalau kamu mau mengabdi ke kerajaan, kamu harus membunuh kakekmu sendiri waktu itu. Dan Arya Damar mengiyakan, dan akhirnya setelah dia mendapatkan gelar Arya Damar ini, efeknya atau dampaknya adalah kematian sang kakeknya itu tadi. Terus akhirnya Arya Damar kembali pulang. Jadi waktu itu memang menurut cerita itu
nggak ngerti Putri Alun ini di mana waktu itu. Entah juga ikut dia atau kebingungan atau gimana, nggak ngerti. Akhirnya Damar kembali ke pertapaannya, ke Candi Tawang Alun, dan akhirnya setelah itu dikabarkan bahwa Arya Damar lenyap. Nggak tahu meninggal, nggak tahu kenapa. Mukso. Oh baik Mukso. Cak Krisno. Iya Mukso paling yo. Oh itu wong Jawa. Wong Jawa sih yo. Jawa Barat masuk Jawa kan ya. Barang. Nah, dan aku akhirnya membaca di buku-buku yang lainnya. Menurut kajian budaya yo, mitos tentang Arya Damar yang merupakan keluarga dari bangsa Buto tadi, yang akhirnya itu berakar sampai ke tradisi sekarang, sehingga salah satu suguhan ketika apa ya, nyambangi candi, suguhan atau mungkin penghormatan lah, suguhan menghormati candi itu salah satu suguhannya itu memang semisal tumpeng ya. Tumpeng itu sampai hari ini itu disisakan ada beberapa daging-daging atau ayam, memang cenderung ayam sih, kayak paha ayam itu nggak dimatengin, jadi dibiarkan mentah dan ada darah-darahnya masih ya, benar-benar mental. Nah tapi nggak semua daging ayamnya dimentahin, jadi beberapa daging ayam itu sengaja dimentahin untuk menghormati si Resi Tawang Alun dan Arya Damar dan semuanya itu. Untuk menghormati itu, beberapa lainnya tetap dimasak, tetap digoreng untuk suguhan untuk bisa dimakan oleh masyarakat yang datang. Ternyata uniknya waktu itu si juru kunci Bapak Ahmad Saiful ini cerita bahwa setelah kejadian Majapahit atau Arya Damar ini, banyak fakta-fakta atau apa ya, bisa dibilang di catatan sejarah itu tercatat mas. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya mitos, kayaknya apa itu ada beberapa kejadian atau tragedi bahwa fakta setelah era Majapahit, orang-orang lebih memilih bertapa di candi ini ketimbang menyepi di gunung atau di tempat-tempat keramat lainnya, khususnya di daerah dekat-dekat situ. Lalu selanjutnya waktu zaman Belanda lah, zaman kolonial Belanda, tempat ini menjadi tempat persembunyian tokoh legendaris Jawa Timur, yaitu Sarip Tambak Oso. Cuman memang waktu itu memang belum aku ulas kembali tentang sejarahnya Sarip Tambak Oso, karena memang batasan masalah atau konsep dari buku ini memang aku khususkan sebatas sejarahnya si Candi Tawang Alun, khususnya di Majapahit, dari dia dibangun sampai seperti itulah waktu itu zaman Majapahit tok. Terus setelah zaman kolonial Belanda, tempat ini ternyata juga ladang pembantaian G30 SPKI. Jadi waktu sekitar tahun 1990-an, Bapak Ahmad Saiful ini menemukan dan warga-warga sekitar menemukan banyak potongan-potongan atau tengkorak manusia. Karena waktu itu waktu sebelum situs candi dan lumpur ini seperti sekarang ini, itu dulu itu belum ada jalan mas, belum ada jalan untuk jalan gampang lah. Jadi masih berupa pasir, tanah gitu, masih berupa bukit lah.
Jadi waktu dulu itu zaman-zaman Belanda itu sering dibuat pengerukan tanah di daerah situ. Nah, karena seringnya pengerukan tanah, akhirnya waktu tahun 1990-an masyarakat sekitar itu menemukan banyak potongan-potongan tulang. Loh, kok banyak potongan tulang, banyak tengkorak gitu kan. Setelah diteliti lebih lanjut dan tanya-tanya ke warga setempat yang lebih dulu di situ, ternyata itu merupakan dulunya memang tempat pembantaian G30 SPKI. Aku juga waktu itu tanya ke masyarakat sekitar, memang ada yang bilang tempat pembantaian, ada yang bilang tempat pembuangan. Jadi dibuangnya di situ. Atau mungkin memang ada, atau mungkin orang-orang PKI Sidoarjo gitu. Dibawain aku. Jadi waktu itu Pak Saiful itu nyuruh ke warga-warga sekitar kalau nemu tulang-tulang minta tolong dimasukkan di kresek ini. Jadi di beberapa titik itu sudah diberi kresek. Taruh di sini yo. Kok nang titik kono dekan nang gini yo, nek nemu. Setelah terkumpul gak sampai sebulan lah itu terkumpulnya tulang-tulang itu, akhirnya Pak Saiful ini ngubur tulang-tulang ini di dekat, kebetulan di dekatnya antara makam sama makam Kristen tadi sama semburan lumpur. Dan kalau dilihat sekarang ini memang karena gini Mas yo, tanah di semburan lumpur itu pecah-pecah loh Mas. Dan ketika tak lihat gini memang dalam. Jadi kemungkinan tulangnya itu ya wis anjrol dan wis hancur lah lek hari ini lah ya. Kemungkinan wis hancur, dan aku juga nggak mau tanya-tanya soalnya kayak rodok ngeri juga kan ya tempat pembantaian G30 SPKI. Terus setelah itu akhirnya aku mendapatkan beberapa informasi juga di luar dari menurut buku-buku sejarah, dan akhirnya berhasil lah, dan aku yakin bahwa cukup lah apa namanya referensi ini, dan akhirnya tak tulis waktu itu. Jadi penulisan buku ini waktu itu sekitar 2 minggu, mulai dari kata pengantar sampai penutup dan profil penulis sampai cover. 2 minggu lebih, 2 hari lah itu. Dan pokoknya waktu itu memang akhir Agustus aku riset terus nyari-nyari informasi selama 2 minggu. Waktu Oktober 2 minggu terakhir itu tak tulis Mas, dan tak terbitkan, tak cetak waktu itu Sabtu ketepaan 30 September 2023 waktu itu. Aku takok iki kan wis iki ceritane iki. Wis aku takok iki. Takok apa iki? Takok sing gak penting-penting sih Sen. Iya. Tapi penting Sen. Tapi gak penting. Tapi gak penting. CM, kopiku carry Sen. Kopi apa iku enak? Enak Pak. Jadi saya dapat endorsean kopi dari Mbak Clarita. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Clarita. Sakjane iku di ranteng nang kene lho es kopine. Gak ono. Ya. Oh, bubuk ngono iku ya. Gak ditangeni. Enggak, wingi tak tangeni ternyata bubuk ae Mas. Ndak rokok sih. Iya, monggo. Sebenarnya iki hampir sama koyo kasus lumpur nak iki ya, nak Gunung Anyar. Benar, persis. Jadi lah Sama-sama fenomena alam lah. oh, beberapa sejarah kalau Gunung Anyar enggak fenomena alam alami Sen. Oh, Si nyemet sih. iya, monggo. Ojo mikir rek. Rokoke. Tapi menurut teman-teman dari Griya Maus yang memang ngeramut si Gunung Anyar, dan mereka mengamini itu adalah gunung 5 mdpl. Ini gunung 5 mdpl itu Gunung Anyar itu. Ini ya. Jadi ya mirip, jadi
topografinya itu ya satu gundukan tanah. Lah aku mau nak buku ini kan memang cenderung menjadi asin kan. Yes, yes. Dan itu sama. Heeh. Sama menjadi satu gundukan tanah, airnya itu Tapi itu meluas. Oh, meluas, yo. meluas jadi satu lapangan dan itu memang jadi jadi pasir. Jadi bentuknya pasir saat hujan itu wis pasti lumpur penuh. Wah. Dan saat kawan-kawan dari Krio Maus itu mencoba untuk menghijaukan kembali, ternyata cukup sulit. Cukup sulit memang. Cukup sulit, sing iso bertahan memang Cenderung bukan pohon lah. Pohon nggak bisa, Mas. iya cenderung bukan pohon. Pohon asli asli dari gundukan itu pohon lantoro. Oh, pohon lantoro. Nah, uniknya sing berkembang pesat di Iku pohon lantoro kan biasanya nang pesisir gak sih? Yo? Nah, Iku termasuk pesisir enggak berarti? cok iku lantoro Iwan, cok. Oh iya. Akan itu ahli iki yo. Dorong pinter. Nek kepinter aja. Tapi sing pesat di Gunung Anyar entah ya kok nak daerah Tati. Sedati kok ono enggak adalah tanaman kaktus. Ah, Iku sangat banyak itu tanaman kaktus itu. mereka tumbuh dengan sendirinya atau memang gimana? Bagaimana? Mbo ya lah menurut Faiz iku ya wis ono ket biyen ngono. Tapi iku bener-bener banyak, bener-bener tumbuh liar. Bukan sing koyo ditanam nak pot, enggak iku bener-bener tumbuh liar. Benar-benar tumbuh liar. Nah, kalau di Gunung Anyar itu ini bekas apa bukan galian. Jadi Belanda itu sempat mencoba ambil sampel minyak. Oh, sama minyak. Sampel pertambangan ternyata Tapi gak itu jadi. berarti masih ketutup ya, masih belum nyembur atau sudah? Waktu itu belum, memang karena no galian dari Belanda akhirnya itu menjadi satu semburan. Dan semburannya aku nggak ada juga sih waktu di Sedati ku. Lana Gunung Anyar dia itu titik semburan ini berpindah. Di satu gundukan tengahnya rata. Dia dari sana dari pojok kanan iki. Engko dia iso pindah nak tengah, iso pindah nak pinggir tiba-tiba. Iku sak oleh omae pas mburine ngono. Ah, Moro-moro nang dapure ngono. lah dapur sih enggak, Cok. Jedeng yo. Enak lapo-lapo lah yo. Lho, kono. Sing paling sedih ku lah menurut tadi kan memang di lingkaran warga tuh tadi si semburan terus ki memang omah bener-bener omah. Memang tak lihat iku mlebu opo gang Mas, ono gapur kan yo. Mlebu komplek ngono. Nah, iku ono satu cerita nak warga iku wayane lebaran. Lumpur iki deres. Jadi meluber sampai ngisor wis. Iya. Sampai kena oma. Sampai dengan omah. Jadi lah memang deres, lah lagi deres dia deres banget. Dan lah jari arek Gunung Anyar mereka mencoba mencari iki peta jalur lava atau apa dulu. Iki Mas, mungkin lempengan bumi lah. Iya mungkin. Jadi itu memang satu urat sampai Sidoarjo. Sampai Sidoarjo memang. Dan itu mengenai apa yo? Kena Sungai Berantas Mas. Ternyata lumpur apa lempengan bumi dan aliran lumpur iki. Oh, berarti teko Berantas banget. Gak teko Berantas tapi ngelewati Berantas. Lah iya teko Berantas berarti. Lo Berantas kan hulune kan gak nang kono. Oh iya. Iya. Tapi ikan akhirnya aku bertemu dengan banyak orang itu, banyak warga sekitar. Terus mendapatkan banyak mungkin itu folklore lah ya, cerita-cerita itu ya menjadi cerita masyarakat sekitar. Bener. Setelah pasca mengetahui itu apa beda nih sebelum beda nak awakmu ya setelah mengetahui bahwa ada hal-hal seperti itu apa sih membuat dirimu dari pemikiran baru atau apa? Yang pertama banget setelah aku mengetahui dan pada hari itu yo, ketika aku mendengarkan cerita dan akhirnya bahkan sampai pulang pun akhirnya aku sadar bahwa ternyata Sidoarjo khususnya memang kebetulan dekat rumah tuh memang situs Dati ini memang dekat rumah. Ternyata Sidoarjo juga mempunyai keunikan sendiri gitu loh. Secara itu fenomena alam, budaya juga. Herek budaya nggak sih herek? Herek itu Subkultur. sub memang. Akhirnya aku sadar dan lebih
menghargai kembali budaya-budaya yang ternyata ono yo candi nang cedhak omahku. Ternyata ono fenomena alam yang ketika fenomena alam ini ganas itu fatal, Pak. Apa ya akibatnya sampai rumah entek koyo nang Lapindo ngono itu kan cuman kebetulan memang, dan aku bersyukur nggak sefatal Lapindo lah semburannya. Iya 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 iya. Yang pertama kali aku. Tapi memang sebelumnya memang tertarik dengan candi gitu. Sebelumnya memang tertarik sih. Memang kalau dari SD Mas yo. Iku ono nek ibaratno koyo arek-arek kula saiki KI, kunjungan industri. Iku biyen SD, SMP ku nang nggon-nggon sejarah. Koyo nang Candi Tikus, koyo nang museum Hutan Tular, terus juga dari keluarga sendiri memang ada keluarga aku itu yang dari Jakarta, bapak dari Jakarta itu dari kecil itu selalu diajak ke museum-museum di Jakarta, entah itu museum angkatan darat, ada tank-tanknya, pokoknya memang dari dulu memang sering diajak ke tempat sejarah dari kecil, dan akhirnya lama-lama tertarik akan ceritanya sih Mas, lebih tepatnya lebih ke ceritanya. Oh, tapi iki sih Sen. Kenapa lah kamu kan sebagai mahasiswa seni rupa iku. Tapi kenapa kok menyematkan sketsa ku cuman sedikit di buku iki? Apa oh? Jadi aku waktu itu memang bahkan yo sketsa ini sebenarnya mau tak buat cuman satu, tapi itu bisa mewakili semua ceritaku, dan ternyata aku kurang mampu, mungkin aku yo anjen durung sepinter iku lah yo. Dan akhirnya aku jadi waktu itu kalau aku sendiri Mas, sketsa itu sebagai apa ya, ibarat kayak fotografer itu dek ngefoto. Jadi aku sebagai orang yang suka gambar lah dari kecil itu menggunakan sketsa ini sebagai arsip memori atau suatu kejadian yang pada saat itu gitu, yang pada saat itu aku lihat dan aku rasakan. Kan memang sketsa sendiri kan on the spot Mas. Berarti memang sengaja memilih sketsa supaya otentik di waktu itu ngono. Waktu itu. Oh, bukan karena aku males nggawa kanvas ngono. Gak, karena keterbatasan. Akhirnya wis ngene iku lah ya. Iya iya iya. Oh, akeh ternyata ono sekitar 5 ya. Tapi tergolong sedikit lah Mas. Heeh. Cuman memang bener-bener kejadian ini aku sketsa, kejadian ini aku sketsa. Jadi setiap sketsa itu mempunyai cerita sendiri-sendiri. Iki sih ono beberapa aku ono paragraf sing iki apa kayaknya ono sedikit satu kritik sosial ya ku. Anak-anak kecil itu berbagi ruang dengan orang-orang sing menurutmu ditulis itu sebagai egois. Lah, itu apa? Memang Gimana ngono ta? iya, memang ada iki ya apa kok akhirnya ono tulisan berbagi ruang dengan orang-orang sing cukup egois. Jadi waktu tahun 1900 dan bahkan mulai dari 1800-an sampai 1900 itu terjadi pengerukan tadi itu yang aku ceritakan waktu mulai dari zaman Belanda itu. Dari situ sih Mas, akhirnya pengerukan dan juga menurut masyarakat sekitar pun juga pengerukan itu juga berdampak ke aliran semburan lumpur ini gitu loh. Dan akhirnya yang waktu kemarin ini dan bahkan sampai hari ini tuh aku kemarin sempat datang lagi ke sana itu memang anak-anak kecil yang hari ini yang nggak ngerti apa-apa itu terpaksa harus berbagi kan. Di dekat situ memang ada rumah Mas, ada rumah beberapa itu yang waktu itu aku lihat itu kok anak kecil kok kasihan ngono loh, sampai harus berbagi tempat bermainnya dengan akibat dari orang-orang egois yang telah mengeruk ini pada saat sebelumnya. Dan padahal kan anak-anak kecil kan gak ngerti tuh. Lah, Kenapa? pengerukan itu
Apa? Emang tambang pasir atau memang Bukan, digeruk memang atau apa iku? ilegal mas. Bukan tambang pasir yo memang. Jadi ibaratnya kayak wong apa yo nyengit-nyengit. Kalau misalkan pengerukan nang pantai terus dijupuk, kok ngono-ngono lah. Dikira reklamasi. Iya kurang lebih kok ngono. Dan memang dulu itu belum banyak yang tinggal di situ mas. Jadi bulldozer itu saya esok mlebu. Biyen iku. Cuma ono sing ngurusi lah. Dan juga daerah tersebut kan termasuk pesisir yo. Nek didelok teko geografisnya lah. Termasuk pesisir yo cedek ambek laut kan meron ke dia timur iku merono kalangannya wis laut lepas susah. Berarti itu terjadi ono cekungan ngono akhirnya. Karena digeruk ngono atau ya apa? Waktu itu waktu itu ada cekungan memang dan akhirnya terlihat ada tulang-tulang manusia itu tadi bekas pembantaian atau pembuangan itu yang aku masih bingung dan akhirnya membuat semburan aliran semburan lumpur ini tambah luas mas. Dampaknya ngono menurut cerita masyarakat sekitar ya Soalnya nggak terbendung itu mau mungkin ya. bener Oh. waktu itu dan akhirnya menjadi dataran baru sebelumnya memang nggak seluas seperti ini gitu loh sebelumnya memang agak bisa dikontrol gitu. Tapi iki sen di lingkaran iku mau ono gak sih lah nah Gunung Anyar kan teman-teman Gunung Anyar iki berusaha aktivasi ruang no. Mulai penghijauan terus apa anak-anak kecil iku dikumpulkan sama teman-teman Grio Maos. Karena teman-teman Grio Maos iki memang fokusnya iku di iki yo hutan-hutan lah yo. Mereka orang hutan iku. Akhirnya ada cilik-cilik iki diajak gawe mengamati kupu-kupu dan mengamati iku ngono-ngono iku. Nah si lumpur Sidoarjo iki mau ono gak sih kelompok masyarakat sing kayak ngono ono sing kepedulian ambek lingkungan? Kalau kelompok mungkin terlalu apa ya fokus ya mungkin jadi masyarakat sekitar memang pernah mau reboisasi lah jadi waktu itu sempet nanam pohon ternyata nggak bisa tumbuh mas pohon-pohon wis apa ya wis kari nanam lah wis kok dadi kok tuku ngono iku lho terus dia kono gak iso dan gak bisa tumbuh gak bisa berdaun bahkan kering dan yang aku lihat di sana itu rumput-rumput sekitar itu rumput-rumput liar tumbuh cuman warnanya coklat mas coklat cuma kawan sing hijau paling mentok ikut tok sing iso tumbuh pohon gak iso Iya sih itu tantangan sing sama mbek teman-teman Gunung Anyar itu ya. tapi bedanya kalau sama Gunung Anyar di Sedati ini nggak tumbuh kaktus bedanya itu sih Lah sing wingi coba diakali ternyata sing iso bertahan niku cemara. Ya mungkin iso lah kapan-kapan nanti cemara ya. iya bisa Itu kayak Natalan. kok gak jati ya gak iso ya apa kok kudu cemoro Iya, soalnya cemara dukur. estetik lah ya estetik Iya. Lah sama nih jati lo kan dile bintangi ya apa? iya Kaget kayak lah. on kayak keren Iya kan. Ya selaya iku urusane. urusan kono lah Iya. urusan Pemkot iki mas Apa itu? menarik waktu itu aku tanya ke ibu-ibu masyarakat sekitar juga waktu sebelum pengerukan ini lahan apa ya atau lapangan di sekitar lumpur ini tuh masih bisa hijau masih hijau dan masih asri lah masih bisa tumbuh karena akibat pengerukan itu pun akhirnya benar-benar berubah total. Oh, jadi mungkin lapisan tanah sing kekero. Sing kekero akhirnya hilang Akhirnya ketumpuk ambil si lumpur. material itu. Iso lah. Oh no. Tapi iki nggak sempet ono studi dari kawan-kawan akademisi sing mengkaji soal lumpur iku mau nggak sih? Kalau yang aku tanya dari masyarakat sekitar masih belum untuk mengkaji yang serius itu lah. Cuman ya lebih ke menandai di candi. Nandai bahwa ini loh ada candi Tawang Alun, cuman memang nggak diceritakan secara detail di Palang itu, di Caka itu yang tadi aku bilang mahasiswa UNER itu, Sasindo itu. Berarti memang iki ya memang lebih banyak fokus ke
cagar budaya si Bener, candi bener. daripada si lumpur. Lumpur bener. Oh. Juga kalau dipikir-pikir mungkin pikirannya anak-anak muda zaman sekarang atau waktu itu gak penting loh. Lumpur, oh pucuk lumpur. Gak guna. Oh iya mungkin ya. Cuman itu hal sing cukup menarik lah riset soal lumpur. Soalnya beberapa waktu yang lalu memang mungkin karena di Surabaya ya akhirnya banyak terfokus. Sempet Gunung Anyar itu diriset sama teman-teman ITS. Dosen ITS sempat riset soal kandungan lumpur dan potensi dari iki mau. Cuman kelanjutan aku nggak tahu itu. Soalnya sing ngurusi ya, teman-teman sing nak lingkungan kuno. Oh. Mas sampean gak pingin ngantem ide ya Mas? takut opo. Apa jembalang pring lupa banggungnya. Tapi menurut sampean pribadi tulisannya Seno ya apa Mas? Kemarin gak nulis. Iya sih. Nah, iku. Kenapa kon kok milih nulis ae? Kok gak Lukis? Atau kon kayak pameran kan biasanya di Eropa kan bener-bener pameran. Nah, satu lokasi. Kenapa kon kok akhirnya memilih menulis ae? Karena menurut saya ya, ketika seorang seniman atau pelukis itu membuat karya ya, kebanyakan itu mereka itu memang mau dan mengupayakan berusaha karyanya ini sebagai kesadaran di publik toh, karyanya ini sebagai informasi atau mungkin edukasi ke masyarakat publik bahwa sesuai sama konsep-konsep yang dibawa gitu kan. Dan akhirnya yang tak pikir itu kan teknis ya Mas. Akhirnya aku isok kan teknisnya diubah ngono kan. Tapi sama-sama kita menyadarkan meskipun yang aku menurut saya yo karya tulis itu juga karya seni gitu loh. Tulisan buku ataupun itu zin majalah. Kalau ini kan termasuk zin ya, majalah. Itu kan termasuk karya tuh. Dan yang aku evaluasi kembali itu teknik sebenarnya. Media lah untuk kita berusaha menyadarkan masyarakat gitu kan. Ya akhirnya aku nulis mencoba hal baru. Sebelumnya itu aku memang dari kecil Mas, dari SD ku sering suka baca buku. Waktu itu yang viral itu kayak 5 cm. Mungkin gara-gara kon melok mapalah. Mas seni iki Mas, juniormu Mas. Cuman gara-gara film Mas. Waktu itu gak sih. Iya. Terus. Jadi waktu itu di zaman-zaman itu kan yang viral itu ya, buku-buku. Nah, sampai disita Mas. Buku aku biyen niku kelas 3 SD, kelas 2 SD ku nggo novel nang sekolahan. Wae pelajaran bahasa Indonesia atau kayak gue maca buku sampai disita ambek wali kelas terus didekek nang kepala sekolah. Dijanjeni engko kelas 6 lulus oleh dijupuk. Lah kok aku wis lulus buku ini gak ono. Aku golek nang kantor kepala sekolah. Ternyata tidak ada keponakan. Terus kepala sekolahmu munggah gunung gara-gara 5 cm. Iku sebuah paradok. ya wis lah sen yo iki ketane wis 2 jam sen. 2 jam yo. Iya. Jadi mungkin iki sen pertanyaan terakhir. Apa next riset kembali dan apa akhirnya tulisan ini akan dipublish nanti kok. Jadi wong-wong iso akses sing di luar Surabaya, di luar lingkungan kita lah yo. Iso mengakses tulisan ini kira-kira kok akan dipublish nanti next. Kalau untuk tulisan ini sendiri mungkin aku taruh di link lah Mas, kayak apa ya? Website yo, blog yo. Oh iya. Kalau aku putarung lho iso diwaca. Nah, iku. Ya aku ngodol lah yo. Mosok langsung njaluk. Jadi kuputarungku mewadahi semua kok. Aku terima kasih lah. Yo ilah. Wis mengapresiasi. Semangat aku. lanjut. Iku. Untuk tulisan iki ya dipublish oleh teman-temanku Petarung yang baik hati dan tidak sombong. Selanjutnya aku bakalan riset mungkin lingkupnya masih di Surabaya Sidoarjo. Cuman mungkin lebih ke
kalau apa ya yang aku yakini dan menurutku Mas yo, seni budaya dan alam itu gak bisa dijauhkan gitu loh. Ya. Mereka saling berkaitan. Mau kamu tinggal dimanapun di belahan bumi, pasti ada seni budaya dan alam. Dan akhirnya untuk riset selanjutnya tetap di wilayah alam. Waktu itu yang aku list di daftar kayak iseng-iseng lah ya nulis. Aku pertama nulis alami sih, kayak misalkan entah itu sungai, hutan. Dan ternyata di situ ada kebudayaan atau ada sejarah tentang budaya. Entah itu seperti tata letak desa pun itu loh. Ternyata juga termasuk di arus sejarah waktu itu. Dan juga budaya juga nggak lepas dari seni tuh. Iya. Ya akhirnya ya kedepannya ya tetap di seni budaya dan alam itu tadi. Oh iya, mungkin kan kudu iki riset soal di mana kerajaan Surabaya. Kerajaan Surabaya. Iya. Ya wis lah. Kau wis kependem real gak sih? Kebetulan kependem jalan tunjungan. Ya wis lah Zen yo. Jadi hari ini kita bahas salah satu karya tulis dari Protoseno. Iki logo apa Zen? Itu yang kiri ada logo universitas, yang kanannya ada logo UKM Mapala. Mapala Pawitra. Oh ya, jadi salah satu Mapala di universitas. Kakak salah satu emang. Iya, satu-satu. Salah satu ya banget. Jadi mereka yang terlibat dalam keputusan ini. Ya, Teman-teman ikut support lah, sharing-sharing juga. Semoga terus disupport saja. Amin. Ya wis lah ya, sampai ketemu di Kubu Tarung. Salah. Sampai ketemu di Lunggu Jagung sing keempat besok. Besok. Jadi Kemis mungkin. Kemis lagi ya, minggu depan ya. Yoi. Jangan lupa. Terima Jangan kasih. datang. Yo, terima kasih Mas Mbak. Mungkin adewe sok ngopi-ngopi sih Mbak, tak pateni. Nah, kita Speakernya ade ngobrol lah. ngobrol lah ya. Iya. Dan gak tertekan ngono, Mas. Iya. Ngobrol lambe koyo Sebenarnya sih nggak tertekan lampu sih. iya lampu sih. Bajingan. Ya wis, matur suwun. Terima kasih. Oh iki lho, mau lapor ini.